Tapi inilah hambatan kita. Umat Islam saat ini adalah umat yang harus ditegur, diingatkan oleh umat lain untuk sekedar membaca. Ketika kita menyadari bahwa kita telah tertinggal jauh, kualitas literasi kita terhadap persoalan-persoalan kehidupan ini begitu rendah, sehingga tingkat penyelesaian masalah pun juga demikian, berbanding lurus dengan kemampuan literasi kita. Karena itu sungguh malu seharusnya umat yang lahir dengan kata atau kalimat Iqra, bacalah, ternyata saat ini adalah termasuk umat yang paling malas dan mundur dalam kualitas membaca. Pada saat Rasulullah SAW mulai berdakwah di Mekah, disebutkan oleh Al-Yaqubi dalam tarikhnya, hanya ada belasan orang di Mekah, di satu kota Mekah, yang mampu membaca dan menulis. Tapi begitu Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, dan wahyu itu kemudian dicatat dan ditulis, maka kita mendapatkan data bahwa pencatat Al-Quran saja di masa Rasulullah SAW lebih dari 100 orang. Tingkat literasi para sahabat begitu luar biasa tinggi. Tidak sedikit sahabat yang menguasai bahasa asing di luar bahasa Arab. Meskipun tentu kebutuhan dan intensitas interaksi masyarakat waktu itu antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda bahasa masih sangat-sangat rendah. Akan tetapi kita tahu bahwa Abdullah bin Amr bin As diketahui selain tentu saja menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Ibrani dan Koptik, bahasa Mesir. Apalagi sekretaris Rasulullah SAW Zaid bin Sabit menguasai 5 atau 6 bahasa asing di masanya selain bahasa Arab. Rasulullah SAW pernah memintanya untuk menguasai bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, karena Rasulullah sering mendapatkan surat dari orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW membutuhkan penerjemah yang amanah, dan selama itu beliau mau tidak mau harus mengandalkan orang Yahudi. Maka setelah Zaid bin Sabit menjadi sekretarisnya, Rasulullah mengatakan ta'allam kitab al-Yahud, pelajarilah bahasa Yahudi. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Zaid bin Sabit menguasai bahasa Ibrani dalam 5 minggu saja. Islam berkembang, hubungan pun kemudian semakin luas dengan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda bahasa. Maka Zaid bin Sabit menguasai setelah itu bahasa Romawi atau bahasa Aram, menguasai bahasa Koptik, menguasai bahasa Habasyah, menguasai bahasa Persia. Dan menurut Dr. Hafidh Al-Karmi dalam bukunya Al-Idarah fi Ahdi Rasul, 5 atau 6 bahasa itu dikuasai oleh Zaid bin Sabit, totalnya hanya dalam 5 bulan saja. Ini jelas sebuah gerakan yang sangat luar biasa, bagaimana para sahabat yang tadinya mereka adalah orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang tidak peduli dengan membaca dan menulis dan semua yang terkait dengan keilmuan, kemudian menjadi gila ilmu.